Perkenalkan, saya Sensation with Alumni pada malam ini. Di sini selamat bergabung Bang, selamat malam kepada narasumber kita yaitu DK Combat Justisia, Bang Gary Putra Suwardi SH. Selamat bergabung Bang. Nah, baik, jadi pada malam hari ini itu adalah kegiatan sharing session with alumni, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap bulannya dari bidang informasi dan komunikasi Combat Justisia, di mana hal ini digunakan untuk menjalin hubungan antara kader, pengurus maupun alumni Combat Justisia, sehingga hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Lalu sharing session with alumni ini pada kepengurusan ini sudah berjalan sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama oleh Kak Cindy, yang kedua oleh Kak Indah, yang ketiga sekarang adalah narasumber kita yaitu Bang Gary Putra Suwardi SH. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan narasumber kita ini ya kan? Jadi narasumber kita ini beliau merupakan salah satu orang yang menjalani kepengurusan di awal terbentuknya Kombat. Nah, beliau juga merupakan seorang hakim di Pengadilan Negeri Sekayu. Jadi akan banyak sekali manfaat dan pembelajaran yang bakal teman-teman dapat dari kegiatan sharing session malam ini. Mungkin segitu penjelasan singkat mengenai narasumber kita. Oh iya, mungkin teman-teman ketika melihat Bang Gary merasa tidak asing dengan Bang Gary karena teman-teman pernah melihat Bang Gary pada wisata intelektual kita kemarin, di mana Bang Gary hadir pada malam itu dan menyapa kita ketika agenda wisata intelektual pada hari itu. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai narasumber kita. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada Bang Gary untuk menyapa dan memperkenalkan singkat kepada peserta-peserta maupun kader dan pengurus Kombat, Bang. Ya, baik. Terima kasih. Jelas ya suara saya dari sini? Jelas, Bang. Jelas ya? Ya, soalnya maklum ya di daerah ini ya. Sinyalnya suka bermasalah kalau sedang hujan gitu kan. Makanya saya deg-degan juga kalau nanti tiba-tiba mati lampu, kita putus, berarti ya sudah sampai di situ saja ya ininya ya, pertemuannya ya. Karena memang masih agak sulit di sini masalah listrik ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya ya dari pengurus Combat Justisia. Ini merupakan juga suatu kehormatan bagi saya pribadi diundang oleh tempat organisasi saya dulu yang banyak sekali lah memberikan bekal ilmu dan juga pengalaman yang sangat berharga sampai juga saya berada di titik yang saat ini, begitu ya. Jadi sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yang pertama tadi katanya mau dijelaskan dulu ya kepengurusan awal dari Combat Justisia, bagaimana suka dukanya menjalani organisasi ini sampai pada ke profesi hakim itu sendiri gitu. Jadi di sini lebih ke sharing santai saja kita ya. Jadi kalau misalkan memang nanti ada yang ingin bertanya, saya rasa tidak perlu ditunggu oleh moderator dulu gitu ya, diberikan kesempatan, kita ngalir aja di sini sharingnya, gitu ya. Jadi kenalkan ya, nama saya tadi sudah dikenalkan juga singkat oleh moderator. Saya merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas, masuk BP 2012, tamat di 2016. Kemudian mulai berorganisasi di Combat Justisia itu di tahun yang pertama kepengurusannya. Jadi tahun pertama terbentuk, kemudian ada open recruitment, disitulah saya masuk. Jadi kalau tidak salah di tahun 2014-2015 diamanahkan sebagai wakil ketua. Nah, pada saat itu Combat
Kombat Justisia masih sebagai organisasi yang baru seumur jagung lah bisa dibilang. Banyak urusan itu. Pertama, Kombat Justisia itu hanya sebatas sebagai klub debat saja. Dan juga terkesan mereka menganggap orang-orang yang tergabung di sana itu ya hanya teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang pernah mengikuti lomba. Dan lombanya pun orang banyak menyangka itu kalau lombanya itu udah tingkat nasional begitu. Nah, itu merupakan hambatan yang pertama. Karena tadi saya juga melihat ada pertanyaan gimana sih caranya pertama kali membuka open recruitment gitu kan, bagaimana bisa menarik teman-teman untuk ikut bergabung. Nah, disitulah kalau saya sedikit sharing yang pengalaman yang dulu ya, karena teman-teman kampus itu banyak melihat Kombat Justisia itu hanya kumpulan orang-orang yang mengikuti lomba dan pernah juara seperti itu, dan hanya itulah orang-orangnya. Padahal sebenarnya salah besar. Bukan itu yang ingin kita tuju gitu membangun organisasi ini. Nah, jadi seiring berjalannya waktu di tahun 2014 itu strukturnya itu masih sederhana ya. Seingat saya itu cuman ada koordinasi penulisan sama koordinasi debat, kemudian ada bagian humas seperti itu. Jadi teman-teman dari penulisan ya mulai sama lah seperti yang sekarang inilah ya, banyak kegiatan-kegiatan yang itu yang mengundang senior yang memiliki banyak pengalaman menulis karya ilmiah, kemudian juga dari debat ya begitu, kita belajar dari pertama bagaimana public speaking, itu juga bagaimana kita menyusun argumen dan sebagainya seperti itu. Kemudian Kombat Justisia di tahun 2014-2015 itu bisa dibilang anggotanya juga masih sedikit ya, masih sangat sedikit. Di situ kita mungkin hampir 20 juga nggak sampai orang-orangnya, nggak sampai 20. Sebelumnya mungkin kepada narasumber kita, mohon maaf sebelumnya Bang, tadi saya lupa Ya, gimana? mengingatkan sistematika sharing session kita pada malam hari ini. Mungkin tadi itu adalah perkenalan singkat dari Abang. Lalu nantinya setelah sesi perkenalan ini akan kita karena kemarin sebelumnya sudah diajukan pertanyaan-pertanyaan di question box di Instagram dari teman-teman semua. Mungkin nanti Sally akan membacakan satu-satu pertanyaan yang sudah dikumpulkan, lalu membacakannya dan memberikan kesempatan kepada Abang untuk menjawab satu persatu pertanyaan tersebut, Bang. Gimana, Bang? Oke, boleh. Ini kita waktunya sampai jam berapa ya? Sekitar 1 jaman, Bang. Oh, 1 jam. Oke lah, nggak sekalian sampai sahur ini. Kalau misalnya lebih juga nggak apa-apa, pokoknya sebisa Abang. Soalnya kami kan juga mengikuti waktu sibuk Abang ya kan, Bang? Enggak lah, malam minggu ini kan. Ya. Oke, boleh deh dari pertanyaan dulu ya. Saya juga tadi bingung juga sistematikanya kan, nanti takutnya terlalu banyak yang disampaikan, yang pertanyaan tadi itu belum dijawab gitu ya. Ya boleh. Baik Bang, mohon maaf sebelumnya Bang karena tadi sistematikanya lupa disampaikan. Baik, sebelumnya pada sehari sebelum agenda ini itu sudah dikumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman kader maupun pengurus, Bang. Di sini mereka banyak yang bertanya sesuai dengan tema yang kita adain. Jadi temanya itu mengenai dinamika di awal kepengurusan Kombat Justisia, lalu mengenai dinamika awal kepengurusan, Bang. Itu ada yang bertanya, ceritain dong, Bang, Abang yang ketika Abang menjalankan kepengurusan di awal pertama terbentuknya Kombat Justisia, itu sudah ada berapa pengurus pada zaman Abang? Apakah ketika di awal itu sudah terbentuk beberapa orang atau hanya kayak minimal
10 orang pengurus gitu, Bang. Boleh mungkin langsung dijawab kepada Abang. Jadi gini aja ya, biar cepet Bang kan. Jadi Abang jawab aja nanti satu persatu ya. Oke, Bang. Baik, Bang. Nah, kalau untuk pengurus ya, pengurus jujur Abang agak-agak lupa ingat lah, karena udah hampir 6 tahun, 7 tahun ya di situ ya. Yang ingat Abang itu dia masih sederhana gitu, ada ketua, wakil ketua, terus koordinator dari bidang penulisan, koordinator bidang debat, kemudian ada humas. Nah, seingat Abang cuman sebegitu ya pengurusnya itu saat itu ya, karena kan anggotanya juga masih sedikit saat itu. Untuk pengurusnya seperti itu. Terus yang kedua ya, pengurusan pertama Kombat, bidang pelatihan, bidang pengkajian, bidang PSDM, bidang Infokom. Nah, mungkin belum belum serinci yang sekarang ya, bidang PSDM. Seingat Abang sih belum ada di situ. Kita ini kan pengembangan sumber daya manusia ya. Itu kita fokusnya itu ya ke bagian bidang debat, ke bidang penulisan, hanya 2 itu yang dikhususkan pada saat itu. Terus yang ketiga, suka duka saat awal berproses di Kombat, pada kepengurusan pertama saat Kombat baru saja terbentuk. Nah, seperti ibaratnya manusia yang baru lahir gitu kan, kita masih meraba-raba lah, mau dibawa kemana sih sebenarnya organisasi yang ini ya, yang baru dibangun ini. Nah, yang kalau Abang sukanya itu yang pertama, karena memang senior kita itu ya, yang pertama kali membentuk Kombat itu memang sudah terkenal lah di kampus lah, sudah punya kedekatan juga dengan dosen-dosen, dengan bagian dari kampus ya, administrasinya. Jadi apa-apa yang mau kita usahakan itu bisa dibilang kita dapat privilege lah, lebih cepat gitu kan, ketika senior-senior itu yang ngomong ke dosen, dosennya langsung oke, siap, kita besok kita adain begini gitu kan. Jadi seperti itulah sukanya ya, karena memang senior-senior kita itu orang-orang yang inilah udah sangat berprestasi lah pada saat itu kan. Nah, kalau dukanya yang Abang lihat dalam membangun dalam menjalankan kepengurusan ini yang tadi Abang ceritain itu. Kalau Abang analisis ya, ini mungkin secara pribadi Abang ya, mungkin berbeda dengan bisa beda dengan pengurus-pengurus yang lain di periode Abang. Cuman yang Abang lihat itu orang-orang di luar Kombat ini masih melihat kita itu sebagai organisasi yang eksklusif gitu. Hanya teman-teman yang kira-kira aktif di kelas, yang suka mengikuti lomba gitu kan, terus juga IP-nya bagus gitu bisa dibilang lah. Jadi dianggap ini kita sekumpulan orang-orang yang bisa dibilang yang plus lah, bukan bermaksud untuk membanggakan diri kita itu tinggi gitu ya. Padahal enggak sama sekali. Di sini kita di Kombat ini benar-benar berproses dari nol gitu. Mungkin bedanya yang awal-awal ini orang-orang lebih percaya diri gitu ya kan. Nah, ketika ada operator Kombat, ya udah ikut. Kan kebanyakan dari kita kan teman-teman pasti sama lah, mahasiswa Fakultas Hukum itu dilemanya kan ada yang menganggap saya orangnya nggak pemalu, kayaknya nggak mungkin bisa ngomong di depan publik gitu kan, apalagi ngikutin lomba depan juri-juri gitu kan. Nah, di situ kendalanya yang Abang lihat. Makanya kalau mengatasi itu ya, Abang memulai dari teman-teman circle terdekat Abang pada saat itu. Abang melihat banyak teman-teman Abang yang orangnya pemalu, tapi Bang tahu dia punya potensi di situ. Dia juga punya kemauan gitu untuk mengkaji bidang akademik hukum inilah terutamanya begitu kan. Abang mulai ayo ikut coba aja dulu, ikut kelasnya. Yang pertama ini ada dari Abang ini, dia nyampaikan materi tentang debat, tentang karya tulis gitu kan. Mulailah dari situ, dari satu-satu, akhirnya teman-teman yang sebelumnya itu sama sekali nggak pernah ikut lomba, nggak pernah ikut debat dimanapun itu, akhirnya ikut mulai bergabung seperti itu. Itu yang suka dukanya ya, yang abang menurut Abang lah itu ya. Terus yang keempat apa pertanyaan tadi? Yang keempat pertanyaannya itu mengenai di awal kepengurusan Kombat Justisi ya, pada awal terbentuknya itu kan Abang merupakan kepengurusan yang pertama kan Bang. Nah itu bagaimana cara pengurus pada saat itu sounding ke
mahasiswa Fakultas Hukum lainnya bahwa ini nih ada UKM Kombat Justisia gitu. Kita ada open recruitment gitu. Oh, Gimana cara pengurusnya itu kayak iya. sounding bahwa ada UKM tersebut, kayak sosial dari pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sih kepengurusan pada saat itu mengatasinya? Hmm. Sama kayaknya kalau sampai sekarang open recruitment masih buka stand nggak di gedung apa tuh? Di gedung F, di gedung masih seperti itu kan. Awal-awal kita buka stand, kita beritahukan kan open recruitment di situ, yang teman-teman yang kita kenal suruh daftar gitu kan. Jadi sama lah seperti itu. Memang kalau dari media informasi pada saat itu Instagram kan masih belum terlalu ini ya, belum terlalu banyak lah, belum terlalu rame gitu kan. Kalau nggak salah dulu tuh Pet malah aplikasinya yang sedang banyak orang yang pakai gitu kan. Nah disitulah apa rekrutmennya. Jadi sama pakai lewat apa mas stand biasa terus ya teman-teman yang kita kenal lah kita ajak di situ gitu. Gitu gitu aja sih Mbak Sally ya. Bang, Terus kalau nomor 5 ini pengalaman ya gimana? baik Bang, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada nggak pengalaman atau struggle ketika di zaman Abang menjalani kepengurusan, pada saat itu sampai berpikir kan Abang di awal nih masih pengurus yang pertama, jadi sampai mikir kayaknya oh kita kayaknya susah nih mempertahankan kombat gitu, atau nggak pernah sama sekali terpikir bahwa kita gagal untuk mempertahankan Combat Justisia gitu Bang. Ada nggak Bang cerita kesulitan seperti Oh, itu? sampai merasa nggak bertahan organisasi ini kayaknya enggak ya nggak sampai segitu ya. Mungkin lebih kita itu uh, jadi nggak ada ini kan ya. Ini teman-teman kita semua ya yang bergabung ya, nggak ada yang dari pihak kampus ya. Tidak ada kan ya? Iya, paling kalau saya lihat itu banyak ya teman-teman kita yang kita sudah setahun berorganisasi, sudah banyak lah yang kita gali di situ kan. Nah, pasti kan kita butuh wadah nih eh, buat apa mengeluarkan semua itulah. Ya contohnya kita mengikuti lomba-lomba gitu kan. Nah, di situ kan pada saat itu kan banyak ya sekian universitas setiap tahunnya itu punya punya kegiatan kompetisi sendiri masing-masing kan. Nah, tapi kan nggak semuanya juga bisa kita ikutin gitu kan. Terutama kendalanya ya satu masalah finansial itu kan. Nah, mungkin jadi situlah paling kendalanya yang Abang lihat ya. Jadi teman-teman nih pengen daftar lomba kompetisi di sini, tapi ketika kita mengajukan proposal ke pihak kampus itu agak sulit buat di ACC gitu kan. Mereka kampus biasanya punya agenda sendiri yang tiap tahun kayak lomba debat Mahkamah Konstitusi, Unpad gitu kan. Jadi hanya itu saja gitu kan, hanya 2 itu saja. Jadi kendalanya paling di situ ya. Nah, jadi dari kita tuh biasanya sih pertama itu kebanyakan kita ikut pakai ini dulu sendiri ya, pakai pakai dana sendiri gitu. Tapi ketika nanti ada ya bisa dibilang prestasi lah gitu kan, adalah nilai jual yang bisa kita bawa ke pihak universitas gitu kan. Kadang-kadang mereka juga kan memberikan juga lah di situ gitu kan. Jadi kayak gitu kalau yang awal-awal lah dulu. Mungkin sampai sekarang masih gitu nggak? Sampai sekarang masih seperti itu Bang. Ketika ada lomba Masih ya. Iya. diajukan ke kampus, jika tanggapan dari kampus kurang mungkin menggunakan dana abadinya Combat. Iya, Baru nanti gitu. ketika sudah menang baru diganti Mm-mm. dengan hadiah yang Mm-mm. diberikan pada saat menang lomba. Mungkin tadi udah dijelaskan juga sama Bang Gary mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar di awal kepengurusan seperti bagaimana pengurusnya pada saat awal itu, lalu bagaimana suka dukanya, lalu struggle-nya itu pada saat mengikuti lomba, kurangnya dukungan dari pihak kampus. Mungkin langsung saja ke pertanyaan mengenai profesi nih Bang. Ada yang nanya Hmm. apakah ilmu yang kita pelajari selama di kampus itu ketika sudah bekerja bakal sangat terpakai atau gimana Bang? Nah, kalau ilmunya sangat terpakai, bahasanya kurang pas juga ya. Terpakai, tapi kalau sangat terpakai itu enggak juga ya. Karena ketika kita sudah masuk ke dunia praktik itu banyak hal-hal yang secara norma
atau secara idealnya itu kita tahu seperti apa, ketika kita menjalaninya itu kok nggak semudah itu begitu. Karena kan kita juga menyadari ya, dalam dunia kerja itu kita bukan hanya melibatkan diri kita pribadi, yang mana ya butuh cara sendirilah untuk bisa bisa dibilang apa yang kita pahami teorinya itu bisa kita jalanin. Contohnya saja ya, dunia hukum ini kan kita kan bisa dibilang banyak ya landasannya ya, landasan berpikirnya. Jadi masing-masing orang itu kadang punya pendapat yang berbeda, tapi mereka pendapatnya berbeda, teorinya pun berbeda gitu loh. Sama seperti misalnya kita melihat, ini saya langsung ke ini ke prakteknya ya, contohnya ya, misalkan masalah masalah inilah tujuan hukum gitu kan, keadilan, kepastian, kemanfaatan. Banyak orang yang melihatnya lebih ke kepastiannya gitu kan, dengan aliran legismenya, aliran positifistiknya gitu kan. Cuman ada juga teman-teman dari kita ngelihatnya dari sisi pandang keadilannya gitu kan, teori progresif lah segala macam. Nah di situ kan hasilnya kan ujungnya kan biasanya kan berbeda juga ya, nggak ketemu gitu kan. Banyak, apalagi di dunia abang sebagai profesi hakim, kita itu kan bukan hanya menegakkan kebenaran dan keadilan ya, ada juga kita itu menciptakan hukum. Ketika aturannya itu belum ada, kita yang kemudian mengisi itu gitu kan. Nah dari situ-situlah yang kemudian di dunia ilmunya itu kadang banyak yang berbeda gitu loh. Banyak yang inilah, nanti teman-teman ngerasain sendiri lah. Mungkin saya juga agak kurang ini juga kalau bicara terlalu ini ya, terlalu terbuka gitu ya di sini ya, di situ. Jadi memang beberapa ilmunya terpakai, cuman dari segi praktiknya itu ada yang harus kita agak luwesin lah gitu loh. Jangan terlalu terpaku dengan dengan apa buku itu sendiri gitu loh. Baik Bang, mungkin sudah terjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Jadi ilmu yang teman-teman pelajari pada masa kuliah pasti terpakai karena emang ketika teman-teman berprofesi sebagai hakim, pengacara maupun jaksa maupun aparat penegak hukum lainnya, pastinya ilmu hukum yang teman-teman pelajari di kampus akan sangat terpakai. Lalu pertanyaan selanjutnya Bang, teman-teman penasaran apakah memang Abang bercita-cita sejak awal menjadi hakim atau emang rezeki Abang alhamdulillah Abang ditempatkan menjadi hakim, lalu bagaimana sih perjuangan Abang untuk menjadi hakim, lalu berapa lama persiapan Abang untuk menjadi hakim, seperti itu Bang. Boleh diceritakan nggak Bang? Ya, kalau ini agak panjang juga sih dia. Ini juga tadi menyambung juga ya, nanti masalah kombatnya ada juga di sini. Ini mungkin bisa mudah-mudahan ya bisa teman-teman ambil hikmahnya sendiri atau bisa jadi motivasi gitu kan. Jadi Abang sendiri itu bisa dibilang Abang lahir besar di Jakarta ya, bukan di Padang gitu kan. Ketika SMA di negeri yang dekat Bung gitu kan. Yang ketiga, karena yang pertama mungkin banyaklah teman-teman di sini. Tapi ketika sudah masuk, sudah mulai banyak belajar, disitulah mulai timbul ketertarikannya dunia hukum. Pada saat itu Abang melihat profesi yang kira-kira Abang jalankan setelah lulus itu malah pertama itu notaris gitu kan pada saat itu ya. Karena melihat kayaknya lebih ini deh apa notaris sekarang kelihatan materinya dari segi materinya cukup gitu kan. Kemudian juga pekerjaannya kelihatannya tidak terlalu ini ya, bukannya maksudnya mengecilkan profesi tertentu gitu kan, cuman kita melihat notaris kan ya tempatnya di situ-situ aja gitu ya, tidak berpindah-pindah begitu kan. Nah, di situ awalnya pengen jadi notaris. Nah, terus di
jalanan, ikut kombat gitu kan, kita banyak menggali isu-isu hukum di situ, abang mulai tertarik tuh. Kayaknya kalau dari notaris tidak terlalu banyak berhuruf yang kita kaji di kombat ini kan banyak isu-isu yang publik yang strategis lah seperti itu kan. Mulailah timbul ketertarikan abang ingin kalau tidak jadi jaksa jadi hakim gitu. Pada saat itu lebih ke jaksanya gitu kan. Karena abang juga sadar sepertinya kalau jadi hakim itu tanggung jawabnya itu besar besar banget gitu kan. Di situ kan. Kalau jaksa kita menuntut saja gitu kan. Sedangkan kalau hakim itu kan yang memutus gitu kan, di situ kan abang merasa tanggung jawabnya itu dengan embel-embel kita sering dengar wakil Tuhan seperti itu kan. Nah, cuman setelah lulus itu sendiri, abang mulai melihat ketika kita berpraktek di dunia hukum, kita merasa pengen bisa berimpact lebih gitu loh untuk masyarakat luas gitu kan. Abang melihat struktur kejaksaan ini sifatnya masih ya bisa dibilang mereka strukturnya itu kan ke atas ya, nama pimpinan aja kepala kejaksaan gitu kan. Jadi mungkin banyak apa yang tugas yang kita jalanin itu banyak ya perintah dari atasan gitu kan. Sedangkan hakim yang kita lihat itu kan sifatnya yang pertama itu kan bebas ya, mandiri, terlepas dari intervensi gitu kan, dari struktur pengadilan pun itu disebutnya pimpinannya ketua bukan kepala. Jadi kita strukturnya itu bukan bawah ke atas tapi depan ke belakang seperti itu kan. Mulailah ketertarikan abang di situ kan. Akhirnya agar bisa memiliki dampak yang lebih luas gitu ya di dunia hukum terutama kayaknya lebih pas jadi hakim gitu kan. Nah pada saat itu pun pada saat itu abang ingat betul ya, abang lulus di tahun 2016. Di situ hakim itu terakhir buka rekrutmen itu di tahun 2010. Udah 6 tahun, hampir 6 tahun, 7 tahun lah. Tidak pernah buka gitu kan. Terus di 2017, tahun abang lulus, masih 2016, abang ingat 2016, abang lulus di bulan Mei ya, di bulan Mei 2016, di awal-awal itu mulai ada isunya akan ada rekrutmen hakim gitu kan. Nah disitulah mulailah abang persiapkan lah selesai dari kuliah itu kan. Tapi juga pas 2016 di bulan Mei itu ternyata belum ada juga pembukaan rekrutmen untuk PNS hakim gitu kan. Jadi sembari menunggu di situ nggak mungkin juga kita udah lulus tapi kita nggak ada kegiatan apa-apa kan. Makanya abang di tahun pertama itu abang ikut dengan Pak Ilhamdi itu di LKBH, ikut di sidang, bantu-bantu bikin ininya ya, bikin dokumen hukumnya lah. Jadi Pak Ilhamdi kan beberapa bulan. Setelah itu abang cari pulang ke Jakarta, ke Tangerang kan. Nah di situ pun abang karena emang udah fokusnya pertama pengen ikut rekrutmen ini hakim, di situ abang nyari pekerjaan yang kira-kira nggak memaksa abang buat menetap di situ yang lama gitu kan. Karena nanti teman-teman juga merasakan nih ketika mulai cari-cari lowongan kerja banyak dari pekerjaan itu yang mengharuskan misalkan ijazahnya ditahan dulu, tidak boleh keluar sebelum masa kontrak 1 tahun itu atau 2 tahun itu berakhir gitu kan, nanti ada penaltinya, ada denda gitu kan. Nah di situ abang lebih selektif tuh cari kerja sambil nunggu pembukaan hakim itu kan. Alhamdulillah dapat pekerjaan yang kerjanya udah tetap juga ya, udah tetap di bank itu kan di bidang hukumnya, cuman dia nggak ada kontrak yang kontrak sekian berapa tahun gitu, jadi kita bebas mau keluar tuh kapanpun gitu kan. Jadi di situ abang ingat banget 10 bulan kerja di bank, kemudian ada rekrutmen CPNS calon hakim di tahun 2017 akhir itu. Nah di saat itu pun abang karena memang dari awal sudah niat memang ini ya ingin profesi jadi hakim itu kan. Jadi sebelum pertama kali rekrutmennya itu dibuka aja abang udah resign dari tempat yang sebelumnya itu, dari bank itu. Banyak teman-teman di situ merasakan sayang sekali gitu udah dapat posisi yang cukup baik di bank, tapi ya bisa dibilang kita belum dapat pegangan kan, belum tentu juga ya lolos di hakim itu, tapi kita udah resign dari pekerjaan yang lama itu kan seperti berjudi juga di situ kan. Tapi abang kembali lagi abang mulai merenung juga
Ya, abang lihat dari awal pun abang ingin jadi hakim gitu kan. Abang nggak mau nantinya ketika tesnya itu sudah mulai, persiapan abang kurang, malah abang nyesel 7 tahun nggak buka rekrutmennya kan. Jadi itu sekitar sebulan sebelum tesnya itu abang udah resign dari tempat abang yang lama. Di situ mulai ngerjain soal, baca-baca buku bidang hukum, terutama hukum acara kan. Karena kan memang kalau kita di bidang hukum ini baik jaksa atau hakim ya, itu kan banyak tesnya itu ya tentang pengetahuan hukum acara kan. Nah, alhamdulillah ya rezeki abang di situ, lulus gitu di situ. Jadi gitulah cerita singkatnya. Dan juga abang pengen ngomong ke teman-teman semua di sini ya, mumpung teman-teman di sini belum belum berkecimpung di dunia prakteknya ya. Jadi nggak selamanya ya, mungkin teman-teman di sini ngerasa pengen jadi hakim, jadi jaksa, atau jadi pengacara gitu kan. Tapi ketika nanti ternyata rezeki kita atau takdir kita itu bukan di situ, mulai gimana ya, kayak putus asa lah, atau harusnya nggak di situ gitu kan. Abang lihat juga pada saat abang rekrutmen hakim itu, abang tahu ada teman-teman abang yang memang jauh lebih dari segi intelektualnya lebih tinggi gitu kan, cuman ternyata nggak masuk di situ gitu kan, nggak masuk di rekrutmen itu. Ternyata setelah abang lihat sekarang dia ya lebih baik lah intinya gitu kan. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi peneliti gitu kan. Malah 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 mereka abang ngelihat mereka sekarang itu ya ternyata emang gitu loh, apa ya, semacam jalan hidup kita itu yang di atas gitu yang tahu gitu loh, bukan kita ngerasa kadang harusnya kita di situ, harusnya kita di sini gitu kan, ternyata ditempatkannya berbeda gitu posisi kita. Tapi di situ nanti teman-teman ngelihat pasti ada hikmahnya di balik itu semua gitu loh, kayak gitu. Baik, terima kasih Abang untuk menjawab pertanyaan tadi. Berarti dapat disimpulkan bahwa emang Abang dari awal emang sudah berniat untuk memasuki hakim, lalu ketika lulus karena belum ada pembukaan pendaftaran CPNS hakim, lalu Abang mencoba kerja di bank. Setelah ada dibukanya kembali informasi untuk lowongan CPNS hakim, lalu Abang mencoba agar bisa meraih cita-cita Abang, yaitu menjadi hakim, dan alhamdulillah sekarang sudah terwujud. Mungkin teman-teman juga bisa diambil hikmahnya melalui hal tersebut. Jadi walaupun ketika teman-teman tidak lulus nantinya ketika menjadi hakim atau menjadi jaksa, percayalah nantinya teman-teman punya jalan hidup masing-masing, kesuksesan masing-masing gitu. Jangan menjadikan alasan tidak lulus di suatu hal instansi. Misalnya kita ingin menjadi hakim, kita tidak lulus, lalu kita patah semangat gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, Bang, itu ada yang nanya, kan banyak nih pendapat-pendapat orang bilang, oh hakim itu kakinya satu di surga, satu di neraka gitu. Gimana sih pandangan Abang mengenai pendapat orang atau kabar-kabar tersebut yang sudah beredar di masyarakat saat ini, Bang? Ya, baik. Itu kan memang ada hadisnya ya. Dua hakim kakinya di neraka, satu hakim kakinya di surga gitu kan. Ya, itu memang ya gimana ya, hadisnya memang seperti itu gitu kan. Ya kan itulah membuktikan mungkin banyak dari sebagian besar kali ya, banyak dari sebagian besar orang yang di profesi ini itu lebih banyaknya yang agak nyeleweng lah ya, bisa dibilang seperti itu gitu kan. Malah lebih sedikit orang yang betulnya gitu. Ya, tapi itu di situ ya jadi ini juga sih, jadi motivasi juga bagi kita ya, jadi motivasi buat diri kita juga buat ya kita bangunlah circle teman-teman dari hakim ini yang tadi yang satu itu gitu kan. Karena memang ketika kita sudah turun di profesi ini, kita juga dihadapkan memang dengan pilihan-pilihan masing-masing ya. Ada yang menganggap memang ketika ya ginilah, dalam kode etik hakim itu kan, dalam hakim kan ada kode etik ya. Kode etik itu yang kita pegang teguh dalam menjalankan tugas kita. Sebisa mungkin apa yang jadi kode dari
kode etik itu kita patuhi dan kita langgar gitu kan. Jadi ketika ya teman-teman tentang uang lah, materi seperti itu gitu kan. Yang kedua tentang posisi atau kekuasaan gitu kan. Nah, bisa mungkin lah kita hindari lah hal-hal seperti itu. Karena memang profesi hakim ini kan profesi yang bisa dibilang kita seperti berjalan di jalan yang sunyi ya. Bisa mungkin kita jauhkan dari kepentingan-kepentingan kepentingan luar yang kemudian nanti bisa mempengaruhi putusan kita, yang putusan yang memihak atau yang subjektif seperti itu gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin jauhilah hal-hal yang seperti itu. Memang kalau hadisnya bunyinya seperti itu ya saya melihat juga ya tergantung kitanya masing-masing lagi ya, itu pilihan kita gitu. Memang ketika nyeleweng itu ya ada ininya ya, ada ruangnya gitu. Tapi kita mau lurus juga ada, tapi ya konsekuensinya gitu. Kita harus benar-benar menjauhkan diri lah dari hal-hal yang bisa mengganggu independensi kita. Seperti itu. Baik Bang, terima kasih untuk jawabannya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan, sebelumnya kan Abang kalau nggak salah hakim anak di Pengadilan Negeri Sekayu ya Bang? Iya. Nah, jadi ada teman-teman yang nanyain nih Bang, bagaimana pandangan Abang ketika ada seorang pelaku kriminal anak yang melakukan pembunuhan, lalu tapi tidak bisa dihukum seperti anak tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja, mungkin ada kelainan penyakit mental atau apapun gitu, tapi anak tersebut tidak bisa dihukum sebagaimana seperti orang dewasa, misalnya penjara 20 tahun atau berapa gitu. Nah, bagaimana pandangan Abang ketika anak tersebut tidak dapat dihukum, misalnya dia akan diberi hukuman penjara atau tahanan masa percobaan gitu, lalu diberikan arahan atau sebagaimana dalam menangani perkara anak. Nah, itu bagaimana pandangan Abang ketika terpidana anak tersebut tidak dapat dihukum? Apakah hal tersebut jika anak tersebut tidak dihukum nantinya kan bakal dikhawatirkan ke depannya bakal mereka bisa aja melakukan kejahatan yang lebih parah lagi gitu kan Bang. Nah, jadi bagaimana sih Bang caranya supaya anak tersebut kayak jerah walaupun dia nggak dihukum seperti aturan orang pada umumnya, aturan seperti orang yang sudah di atas umur atau orang dewasa. Nah, itu bagaimana menurut Abang agar anak tersebut mendapatkan efek jerah bahwa pembunuhan itu tidak benar, Bang? Ini ya, jadi yang pertama sistem peradilan pidana anak itu kan memang ancaman pidana bagi anak itu kan tidak dikenal ancaman pidana mati sama seumur hidup. Untuk lama pidananya pun setengah dari ancaman pidana orang dewasa, gitu kan. Dan memang karena Bang udah hakim anak ini udah sertifikasi ya. Kita waktu itu sebelum jadi hakim itu ada sertifikasinya untuk mengadili perkara anak. Dan memang prinsip dari sistem peradilan pidana anak itu sebisa mungkin anak itu kita jauhi dari yang namanya pidana penjara seperti itu. Karena kita menganggap anak ini kan sebagai seorang yang belum sempurna lah akalnya gitu kan. Banyak kita mengenal juga makanya ketika disebut sebutannya pun berbeda gitu kan. Bukan terdakwa gitu, kita nyebutnya itu tetap anak pelaku gitu loh, anak sebagai pelaku. Jadi ketika kita mengadili perkara anak pun kita juga harus berpegang teguh dengan prinsip-prinsip seperti itu. Makanya kadang mungkin pihak luar ya, masyarakat luas kok mengira anak membunuh tapi diancamnya dijatuhkan pidananya itu yang ringan seperti itu kan. Karena balik ke situ kembali, asasnya pun sebisa mungkin anak dijauhi dari yang adanya pidana penjara. Karena dalam konsep teori pemidanaan sekarang kan kita kan nggak mengenal lagi dengan teori yang retributif begitu kan, pembalasan, efek jerah. Malah kalau misalnya anak itu di penjara semakin lama, bisa malah nanti takutnya dia malah lebih hebat lagi ininya ya, kejahatan nanti yang dia lakukan di luar. Oke, kalau teman-teman
yang agak mirisnya ya. Memang di kita kan di undang-undang itu juga sendiri kan disebutkan memang anak itu ditahan harus di lembaga LPKA namanya, lembaga perlindungan khusus anak yang harus dipisahkan dengan orang dewasa. Dan kota itu miliki LPKA sendiri, jadi masih banyak pelaku-pelaku anak ini yang ditahan itu yang di tempat dengan orang dewasa gitu kan. Itu kan jadinya kan miris banget kan, anak-anak bisa ketemu dengan pelaku-pelaku yang orang dewasa di situ kan. Jadi makanya dalam pidana ini pun, pidana anak pun tidak dikenal namanya pidana denda. Andaikan dalam perkara narkotika kan pidananya kumulatif ya di situ. Jadi selain pidana penjara, pidana denda. Dendanya itu pun diganti pelatihan kerja gitu. Jadi semangat yang dibangun dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu seperti itu konteksnya gitu. Bukan maksudnya menjerakannya ini dengan cara menghukum dia seberat-beratnya, tapi kita lihat kira-kira apa sih, karena pidana anak ini macam-macam ya. Ada yang dia pelatihan kerja namanya, agak lupa juga saya urutannya itu ya. Ada pelatihan kerja, ada dia seperti kerja sosial lah di tempat tertentu selama beberapa waktu tertentu, bukan di penjara anak ini gitu kan. Ya, tujuannya itu kita masih mengharapkan dia ini bisa berubah gitu loh ke depannya. Karena anak ini kan masih punya masa depan yang panjang gitu kan. Kalau kita hukum di penjara lama-lama dia sampai tua di sana buat apa juga gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi jangan dilihat tapi memang dalam beberapa kasus juga itu yang jadi dilema ya. Misalkan nih Abang cerita sedikit gitu kan tentang perkara pencurian. Perkara pencurian yang dilakukan bersama-sama ya. Nah, kadang kita kan melihat ya banyak juga dari teman-teman mungkin punya teman yang di atas umurnya itu 2 tahun dari kita gitu kan. Tapi kita main bareng-bareng gitu kan. Jadi mereka mencuri bareng-bareng yang satunya umurnya itu karena anak kan 12 sampai 18 tahun ya. Satu umurnya 19 tahun, satu masih 17 tahun. Mungkin secara pertemanan mereka bareng-bareng terus gitu kan. Tapi ketika melakukan suatu tindak pidana yang satunya dipidana dengan acara orang dewasa, yang satunya lagi 17 tahun itu dipidana dengan acara anak gitu kan. Itu kan dari segi keadilan pun kita merasa agak kurang pas juga gitu kan. Mungkin dari segi umur dia masih anak-anak, tapi kita ngelihat pergaulan dia itu udah sama juga dengan orang dewasa yang umurnya 19 tahun, temennya pun 19 tahun main bareng-bareng terus sama dia gitu kan. Nah disitulah kemudian nanti kalau abang dari pribadi, abang melihat juga nanti pemidanaan dibandingkan juga lah dengan pemidanaan orang dewasa itu gitu kan. Mungkinlah mereka temennya mereka main bareng-bareng, tapi ketika melakukan tindak pidana karena satunya umurnya itu lebih dari 2 tahun, dia dihukum lebih berat, yang anak ini bisa diringankan begitu saja gitu kan. Jadi ya itu kasuistik lah, makanya dalam perkara pidana itu kita nggak bisa ini ya langsung melihat oh anak ini ngebunuh berarti harus dihukum seperti ini. Itu banyak faktor-faktor lain di luar sana yang harus kita pertimbangkan gitu. Seperti itu. Baik Bang, terima kasih untuk jawabannya. Berarti sudah terjawab ya teman-teman. Mengenai pertanyaan teman tadi bahwa bagaimana sih jika anak pelaku kriminal anak tidak dihukum penjara, misalnya ketika melakukan pembunuhan itu bukannya malah dikhawatirkan ke depannya menimbulkan perilaku yang lebih parah lagi gitu. Nah jadi menurut pandangan Bang Geri itu bukan ketika perilaku kriminal anak itu dimasukkan ke penjara itu justru malah dikhawatirkan akan terpengaruhi pergaulannya gitu. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut mungkin perilaku kriminal anak dapat diberikan hukuman seperti kerja sosial atau yang lainnya di LPKH. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Bang. Itu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Ketika selama Abang menjadi hakim hingga saat ini, apakah Abang pernah menjumpai perilaku seseorang yang tidak senang terhadap putusan suatu perkara yang merasa putusan tersebut tidak adil bagi dirinya gitu. Nah, lalu Abang merasakan adanya PMKH atau contempt of court selama Abang menjadi hakim. Boleh diceritakan, Bang? Kita pun posisinya
sebagai hakim ketika sedang di tengah ya, ada yang di kanan, ada yang di kiri, dan mereka pun saling berlawanan gitu. Apalagi dalam perkara perdata kan, pasti setiap putusan dijatuhkan tuh salah satu pasti ada yang nggak puas gitu kan. Yang tadi perkara yang menarik perhatian itu sih satu ini ya, kalau teman-teman perhatiin dalam pidana itu cukup jarang ya majelis hakim itu jatuhkan putusan bebas ya. Nah, pada saat itu pernah sekali dalam perkara narkotika menjatuhkan putusan bebas, kemudian juga sampai diliput juga di detik.com kan saat itu kan. Nah, disitulah ya kita selama bersidang itu kan hubungannya kan dengan aparatur yang lain ya, ada jaksa, ada polisi gitu kan. Nah, ketika putusan kita seperti itu, ya mungkin dari pihak-pihak itu kan ada yang merasa yang kurang senang gitu kan. Menurut mereka bersalah gitu kan. Kalau nggak bersalah buat apa ditangkap, buat apa dituntut, seperti itu kan. Mana kita balik lagi, posisi hakim ini kita posisinya di tengah, tidak memihak salah satu pihak gitu kan. Kalau memang kita tidak terbukti bersalah, kita bebaskan. Kalau memang terbukti bersalah, ya kita hukum. Jadi memang pasti setiap putusan yang kita jatuhkan itu ada pihak-pihak yang kurang senang gitu kan. Ya silakan, selagi hukum acaranya kita tegakkan, itu nggak masalah menurut Abang. Karena memang kan kita diberikan kebebasan buat memeriksa perkara itu kan. Jadi ya maju terus aja, nggak usah ini ya, nggak usah takut. Dan juga memang yang jadi catatan penting juga ya buat teman-teman tahu gitu kan ya, di dunia pengadilan ini mungkin tadi ada disinggung juga masalah content of court gitu ya, di mana perilaku-perilaku yang kemudian bisa mempengaruhi putusan hakim. Dan memang kita rasa juga sendiri di sini ya, yang paling banyak itu media-media yang kemudian memberitakan hal-hal yang di luar fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dan diberitakan dengan sedikit menyudutkan hakim gitu kan. Nah, itulah tantangan kita pertama. Sama seperti teman-teman kemarin kan rame ya tentang masalah katanya ada yang dia melawan begal, terus dia malah dihukum seperti itu gitu kan. Itu kan lucu juga sebenarnya kan. Di media di luar disalahkan, kok malah dihukum seperti itu gitu kan. Padahal faktanya pun berbeda. Kita kan mengenal juga kan dalam pidana itu kan bukan hanya orang yang memenuhi unsur-unsur pidana dia bersalah melakukan tindak pidana. Setelah itu kita ngelihat apakah orang itu bisa dipertanggungjawabkan nggak terhadap pidana itu, contohnya kan. Ada nggak alasan pembenar atau ada alasan penghapus dia. Biasanya kan yang dijadikan bahan bunuh begal dibilangnya dia membela diri gitu kan. Coba teman buka pasal 49 itu tentang pembelaan terpaksa, tentang notwear itu kan. Apa bisa seseorang yang tidak sebanding ancaman terhadap dirinya, terus dia malah membunuh orang itu atau melukai orang itu? Kan nggak bisa juga seperti itu kan. Kita ngelihat juga, contohnya saja misalkan ada orang mau mukul saya gitu kan. Apa boleh? Dia mukul pakai tangan kosong. Apa boleh? Karena dia memukul saya duluan, saya tusuk dia gitu kan. Kan nggak sebanding seperti itu kan. Hanya juga perlu dilihat seperti itu alasan-alasan yang lainnya. Tadi disinggung juga masalah ini ya orang yang ini ya kurang sehat akalnya gitu kan, gimana itu kan. Ya itu makanya dilihat nggak semuanya orang yang bersalah gitu yang kita tahu dia melakukan tindak pidana itu dapat dihukum. Kalau misalnya memang ditemukan adanya kondisi-kondisi yang bisa dibilang itu membuat dia tidak cakap hukum, ya tidak bisa dipertanggungjawabkan juga di situ pidana terhadap dirinya gitu loh. Jadi konteksnya itu perlu dilihat, karena kan kita ngeliat banyak media ini sekarang ini kan bad news is good news gitu kan. Berita buruk itu malah yang berita yang bagus gitu kan. Malah yang menarik untuk dipublish gitu kan. Kalau yang berita-berita yang bagus-bagus ini kan jarang dinaikkan seperti itu kan. Jadi
ada juga teman saya sendiri yang waktu calon hakimnya itu pendidikan di Malang ya, dulu rame kan kasus, ada kasus katanya dia membela dari begal, kemudian yang dihukum. Di situ dibilang dibegal, padahal di situ fakta yang persidangan pun nggak demikian gitu loh. Dia bukan orang, bukan begal gitu, hanya orang yang apa ceritanya itu ya tukang palak lah seperti itu, dan dia nggak terima dipalak, kemudian dia ambil alat, dia ambil pisau, dia bunuh orang itu gitu kan. Malah di media digembor-gemborkan majelis hakim yang menjatuhkan pidana kepada orang yang nggak bersalah gitu kan. Nah, memang ini ya yang kalau abang lihat dilemanya kita sebagai hakim, kita kan tadi abang bilang sebelumnya kita punya kode etik ya, kode etik yang harus kita junjung. Yang salah satunya terkait dengan masalah yang tadi itu, kita dilarang buat mengomentari apa atau berpendapat atau memberikan kritikan atas suatu perkara ataupun putusan, baik itu yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Karena kan ya kita nggak bisa juga membenarkan putusan-putusan kita seperti itu kan. Makanya abang juga kadang gemes juga kan ketika di media banyak yang memberitakan seperti itu, tapi ketika kita ingin memberikan penjelasannya gitu, contohnya lewat Instagram abang sendiri, abang masih agak-agak ragu kan, apakah ini nanti melanggar kode etik atau enggak gitu kan. Abang masih belum bisa menulis yang sudut pandangnya yang pas gitu, tidak nyinggung masalah perkara itu, tapi ingin coba mencerahkan gitu loh pikiran dari masyarakat gitu loh. Jadi gitulah suka dukanya dan juga tantangannya ya. Jadi ini juga menjadi hakim itu sendiri. Itu. Baik, terima kasih untuk Abang karena udah banyak sekali tadi pertanyaan yang sudah kita ajukan dari question box yang dikumpulkan sehari sebelum kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga semua pertanyaan teman-teman itu sudah terjawab, baik mengenai dinamika awal kepengurusan Kombat pada masa Abang Geri, lalu bagaimana seputar profesi hakim yang sudah dijalani oleh Bang Geri. Nah, sebelumnya Sally dapat pesan dari teman-teman nih Bang, katanya dibuka lagi dong pertanyaannya, masih pengen nanya sekitar 2 orang gitu. Ya, boleh, lanjut. Nah, jadi kepada teman-teman yang tadi sangat antusias terhadap topik kita pada malam hari ini, mungkin boleh mengaktifkan mikrofonnya dan kameranya untuk mengajukan pertanyaan agar bisa dijawab oleh narasumber kita. Kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh dipersilakan. Ya, izin Sal. Oke, baik. Silakan Kevin. Ya, Bang. Terima kasih, Sally. Izin bertanya, Bang, mengenai CPNS Hakim sendiri, Bang. Pengetahuan saya kan sekarang itu sistemnya berubah ya, dari Cakim menjadi analisis perkara kalau tidak salah, Bang. Nah, kalau perbedaan antara dua itu apa gitu, Bang? Sistem yang dahulu dan sistem yang terbaru pada CPNS tahun sekarang gitu. Oke. Ya. Terus yang kedua, Bang. Nah, yang kedua boleh, Bang. Ya, yang kedua lanjut. ini, Bang. Ada 3 sih, Bang. Yang kedua ini, Bang, mengenai SKB dari CPNS Hakim tuh gimana, Bang? Pengetahuan apa aja yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang ingin menjadi hakim gitu, Bang? Kan kalau SKD kan itu secara umum ya, tapi kalau SKB-nya itu bagaimana gitu, Bang? Terus yang ketiga, Bang, mengenai penempatan, Bang. Penempatan hakim tuh bagaimana, Bang, sistemnya, Bang? Mengenai hakim PT UN bagaimana, hakim peradilan agama bagaimana, terus hakim peradilan yang lainnya gitu, Bang. Peradilan umum bagaimana gitu. Apakah calon hakim atau APP ini bisa milih gitu, Bang, dia mau di peradilan agama atau di peradilan umum atau di PT UN gitu. Terima kasih, Bang. Cukup dari saya, Bang. Oke. Kevin angkatan berapa? BP berapa? BP 19, Bang. Oh, masih lama berarti ya. Ya, Lulusnya ya. Udah tahu aja ininya proses rektoran hakimnya sekarang ya. Ini menarik juga nih. Tadi di awal kalau tadi itu tidak
tanyakan beberapa pertanyaan, Abang juga ingin memancing teman-teman sekalian gitu untuk menanya seputar profesi hakim yang tidak hanya tadi kan banyak kita berbicara masalah teknis judisialnya ya, bagaimana perkara gitu kan. Ini juga menarik kan dibahas. Tadi bisa dibilang ditanya prosesnya penerimaannya secara PNS, padahal hakim menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebut sebagai pejabat. Bagaimana juga pola promosi mutasi hakim, apakah seorang hakim tingkat pertama itu bisa menjadi hakim tinggi, bisa menjadi hakim agung nantinya gitu kan. Itu kan menarik juga di situ kan, juga masalah penempatan tadi. Nah, jadi menjawab yang pertama ya. Tadi pertanyaan pertama apa? Ini yang masalah rekrutmen ya, Sistem Bang, CPP ya. antara yang sekarang APP sama Cakim, Oke. perbedaannya tuh. Ya, gini. Jadi memang hakim itu kan bisa dibilang kan pejabat negara tertentu ya. Tapi memang di undang-undangnya belum dijelaskan rekrutmen hakim itu seperti apa. Jadi selama ini masih mengikuti rekrutmen ASN, PNS. Jadi proses yang pertama itu dia ikut tes CPNS begitu kan. Ketika lulus baru nanti jadi PNS calon hakim, baru jadi hakim. Kalau zaman Abang seperti itu dulu. Jadi pertama kali ikut tes CPNS itu formasinya itu udah CPNS garis miring calon hakim. Nah, tapi kalau sekarang kan berbeda ya. Prosesnya itu kan CPNS analis perkara pra peradilan. Tapi analis perkara peradilan dalam kurung ada calon hakim gitu kan. Apakah sama APP itu dengan calon hakim gitu kan? Kalau di sini yang Abang itu kan kalau dalam tanda kurung artinya sama ya, APP dalam kurung calon hakim gitu kan. Tapi itu berbeda formasi jabatan APP dengan calon hakim. Kalau APP ini lebih ke teknis administrasi perkaranya. Kita kan mengenal dalam struktur pengadilan itu yang administrasi perkara dipegang oleh kepanitraan ya. Jadi mereka itu analis perkara peradilan itu menjalankan tugas-tugas kepanitraan, mengurusi administrasi perkara, bukan teknis yudisial sebagai hakim. Nah, tapi memang ketika Abang baca surat rekrutmen yang pertama itu, karena memang melihat pimpinan di atas melihat ingin menyiapkan begitu loh seorang hakim ini yang tidak hanya menguasai teknis yudisial juga, tapi administrasi perkara dikuasain, makanya prosesnya itu dimulai dari APP dulu, analis perkara peradilan. Jadi nanti teman-teman yang prosesnya sekarang ini lebih lama jadi hakimnya, nggak kayak zaman saya sekarang. Ya, sekarang kan masuk CPNS, calon hakim, langsung jadi hakim. Kalau mereka nanti dari CPNS itu jadi APP dulu. APP yang Abang bilang tadi menjalankan tugas-tugas di bidang kepanitraan. Nah, nanti katanya itu karena juga belum turun ya juknis selanjutnya, katanya nanti baru deh ada peminatannya. Teman-teman yang diterima APP ini nanti mengisi peminatan apakah dia ingin menjadi hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, atau hakim petun. Nah, jadi nanti ketika udah mengisi peminatan di situ, baru nanti tes lagi untuk calon hakimnya. Nah, bisa mereka lolos nggak diterima di salah satu lingkungan peradilan itu. Nah, memang yang menariknya juga sekarang, kalau zaman Abang dulu kan ketika Abang milih kan langsung milih ya, Abang calon hakim peradilan umum yang Abang pilih formasinya. Jadi Abang ketika jadi calon hakim, ketika jadi CPNS, Abang ditempatkan di pengadilan negeri. Nah, kalau teman-teman sekarang ini penempatannya itu ke seluruh satker di bawah Mahkamah Agung. Jadi ada yang ditempatkan, teman-teman itu yang ditempatkan di pengadilan agama, padahal mereka bisa dibilang kalau pengadilan agama ini kan ada harus keahlian khusus ya. Salah satunya itu harus bisa membaca kitab kuning gitu. Dan itu memang diajarkan teman-teman yang katanya yang karena kita Abang di universitas ya, Abang nggak tahu juga ya, biasanya katanya yang dari UIN, yang dari IAIN gitu kan. Nah, itu belajar di situ kan. Sebagai hukum Islam, kayak hadis-hadis lah segala macam. Nah, jadi lebih ini sekarang ini rekrutmennya itu lebih luas gitu loh. Jadi mereka nanti dari calon hakim ditempatkan di pengadilan agama, tapi nanti bisa tes lagi di peminatannya itu, boleh kok memilih peradilan umum dan peradilan tun. Nah, tadi yang membedakan pertanyaannya ya, antara tiga lingkungan peradilan itu ya, PA, PN, dan petun. Ya, perbedaannya yang pertama ya pasti kompetensi absolutnya berbeda ya. Kalau PN yang mengadili perkara pidana, perkara perdata, kalau PA itu yang berhubungan dengan syariah ya, dengan hukum Islam, waris, segala macam. Kalau petun ya objeknya itu kan masalah KTUN ya, ketetapan pejabat tata usaha negara gitu loh.
Dan penempatannya pun kalau petun itu, karena petun itu kan cuman letaknya itu di ibu kota provinsi kan, jadi mereka enak juga jadi hakimnya nanti langsung di ibu kota provinsi dan di kelas 1. Kalau PA Saken itu penempatan dari pengadilan kelas 2 dulu di kabupaten kota, bukan di ibu kota provinsi. Nah itu juga makanya putar profesi hakim gitu ya. Kalau bisa sih nanti coba dicari lagi narasumbernya yang hakim dari lingkungan peradilan yang lain gitu. Dari PA, dari Petun. Ada tuh salah satunya tuh dari angkatan abang di atas satu, namanya Fajar tuh. Dia hakim Petun gitu kan. Coba ditanya dia seputar profesi hakim Petun itu seperti apa gitu kan. Karena memang kalau teman-teman di sini suka melihat itu kan profesi hakim yang lebih identik dengan toga merah gitu kan, dengan hakim peradilan umum gitu kan. Dan jarang kita coba kita tanya-tanya juga kan di hakim petun seperti apa sih kerjanya, di hakim PA juga seperti apa gitu kan. Karena menarik juga tuh untuk lebih dikaji lagi bidang-bidang kerja mereka gitu loh. Jadi gimana Kevin? Ada lagi pertanyaan yang tadi belum dijawab? Tadi perbedaan terus pola. Yang SKB Bang. Oh ya, SKB, Selain sorry. TKD itu apalagi yang Nah, kalau SKB itu pertama hukum acara sama hukum material. Udah dua-duanya itu. Hukum acara, hukum formil, hukum material. Itu pertanyaannya itu seputar itu semua. Tapi memang Abang akuin juga ya untuk SKB di Mahkamah Agung ini, kita pertanyaan-pertanyaannya itu jarang pertanyaan-pertanyaan yang umum-umum ya. Mereka itu pertanyaannya itu yang cenderung menjebak dan cenderung untuk membuat kita itu berpikir logika kita gitu loh. Jadi lebih dalam lah pertanyaannya itu. Jadi logika kita benar-benar bermain di situ lah. Hukum pidana material sama hukum formilnya di situ. Intinya di situ, jadi pahamin dulu dasar-dasarnya ya, konsep-konsepnya. Kalau kita sudah ngerti konsep dasarnya seperti apa, mau pertanyaan itu dibolak-balik seperti apa, insya Allah kita bisa jawab begitu. Jadi pertanyaannya itu ya Kevin ya, hukum acara sama hukum material dua-duanya. Seperti itu. Dan SKB-nya karena yang sekarang enggak dikhususkan dari pertama kali daftar kita masuk lingkungan peradilan apa, jadi lebih luas tuh. Enggak hanya pertanyaan-pertanyaan tentang pidana perdata aja, nanti tentang peradilan tata usaha negara, tentang HAN ya, hukum administrasi negara, tentang hukum Islam, itu masuk juga pertanyaannya di situ. Gitu. Baik, terima kasih Bang Geri atas penjelasannya terhadap pertanyaan dari saudara Kevin. Apakah Kevin sudah puas terhadap penjelasan dari Bang Geri? Cukup. Terima kasih Bang. Jadi percarakan. Oke, sama-sama. Nanti kalau mau tanya lagi, tanya aja ke Sally itu ya, nomor saya tuh. Kayaknya Kevin udah mau siap-siap tes Cakim ya. Insya Allah Bang. Amin, amin. Amin. Baik, apakah masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada hari ini? Sebelum nantinya acara akan kita tutup, masih diberikan kesempatan kepada teman-teman yang masih penasaran terhadap narasumber kita, misalnya dapat mengaktifkan mikrofonnya dan menghidupkan kameranya. Izin bertanya mendapat. Baik, ada Rozin. Baik Rozin, boleh dipersilakan kepada Rozin. Oke Bang, sebelumnya ini Bang, karena tema kita tadi ada dua ya Bang ya, tentang dinamika kepengurusan awal dan juga lika-liku profesi hakim seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan Rozin sedikit itu Bang, sedikit mempertanyakan apa yang sudah Bang sampaikan tadi. Akhirnya muncul pertanyaan tadi Rozin. Nah, kan Abang juga mengatakan tadi bahwasanya di awal kepengurusan pertanyaan pertama, di awal kepengurusan Kombat Justistia, Abang mengatakan bahwasanya ya Kombat itu adalah sebuah klub debat seperti itu ya Bang, sepoyang-poyangnya seperti itu. Namun dalam perkembangan zaman akhirnya Kombat berkembang dan akhirnya mempunyai struktur yang lebih kompleks seperti Kombat pada saat sekarang ini gitu Bang. Menurut Abang pribadi nih Bang, karena sebenarnya Wisma Atlet, Kombat sebagai Wisma Atlet itu sampai sekarang stereotipnya masih sama gitu Bang.
Kombat sebagai tempat orang untuk hanya berlomba seperti itu tanpa kemudian mengurus organisasi. Kalau menurut Abang dengan kompleksnya struktur kombat seperti sekarang ini memberikan impact positif atau justru negatif, baik kepada prestasi maupun kepada identitas kombat itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bang, tadi kan yang Abang sampaikan berkaitan beberapa diskursus yang berkembang dan pernah menjadi mosi debat juga, Bang, berkaitan dengan peradilan anak ini. Itu berkaitan dengan proses mediasi, gitu, Bang. Jadi anak itu anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual itu diutamakan mediasi aja, gitu. Mediasi aja, tidak masuk ke dalam proses acaranya. Nah, kalau menurut Abang pribadi, diskursus ini Abang miliknya dari segi lebih menimbulkan impact positif atau impact negatif, Bang, menurut Abang? Mungkin itu dulu, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Kalau Rozin apa ini di Kombat jabatannya? Kalau sekarang diamanahkan sebagai ketua, Bang. Oh iya ketua, sorry makanya kayak nggak asing namanya ya, ketua Kombat yang sekarang ya. Baik, dari struktur Kombat yang lebih kompleks, apakah itu mendukung organisasi atau tidak gitu ya? Yang kalau Abang lihat, karena kalau Abang dulu tuh lebih sederhana ya, nggak kompleks sekarang karena memang anggotanya itu sedikit gitu kan. Jadi kita mau gimana bentuk-bentuk bidang-bidang yang lain, anggota aja sedikit gitu kan. Ini kalau Abang melihat memang malah kok dengan adanya bidang-bidang yang lain gitu yang tidak terkhususkan untuk lomba misalkan, ya itu malah lebih baik. Jadi mereka bisa mendukung kita juga, karena kan yang seperti disampaikan oleh ini ya Haikal ya kemarin yang di pertemuan kita di WI itu sendiri gitu kan, ketika semuanya ikut pergi lomba, siapa yang ngurus organisasi kita gitu kan, siapa yang ngurus kader-kader kita yang mau belajar, baru mau belajar begitu kan. Jadi menurut Abang itu lebih baik lah dengan adanya kompleksitas pengurus di situ gitu loh. Tapi memang sebisa mungkin janganlah dibikin terlalu ada gap lah, bangun organisasi ini dengan kekeluargaan gitu loh. Kita rangkul semuanya. Jangan teman-teman yang udah punya pengalaman penulis, jadi jangan yang itu aja yang ikut gitu loh. Kita ikutin teman-teman yang belum pernah ikut lomba, ikut kompetisi gitu kan. Nah, Abang yakin dengan begitu teman-teman yang lain pun akan merasa nggak meninggalkan organisasi kita itu gitu kan. Nah, terus yang itu menurut pribadi Abang ya. Abang juga nggak tahu juga kalau yang sekarang ini kompleksitasnya semana sih pengurusnya itu, ada apa aja sih ininya, bidang-bidangnya gitu kan. Terus yang kedua tadi terkait dengan perkara anak ya, mediasi. Mungkin maksudnya tuh mediasi ini sama dengan diversi atau mediasi yang lain ini? Kalau Rozin. untuk spesifikasinya mungkin Rozin juga belum paham ya, Bang. Tapi diskursusnya kemarin itu sampai di situ, Bang. Jadi bagi pelaku kekerasan seksual yang notabene pelakunya itu anak, ya udah nggak usah dimasukin ke acara gitu, ya udah kita selesaikannya melalui mediasi penal aja gitu, Bang. Dan diskursusnya seperti itu, Bang. Ya, kalau mediasi dalam perkara anak kan yang ada sekarang itu kan namanya diversi ya. Jadi sistem di luar peradilan pidana anak. Jadi aturannya itu bagi perkara-perkara yang ancaman pidananya itu tidak lebih dari 7 tahun, dan juga itu bukan merupakan pengulangan tindak pidana, itu wajib ditempuh yang namanya upaya diversi sebelum hakim memulai sidang. Diversi ini sifatnya ini hampir mirip, sama malah dengan mediasi ya. Di situ kita musyawarah mufakat, anaknya itu dihadirkan, dilibatkan korban juga, keluarga korban, keluarga anak, pihak-pihak lain, tokoh-tokoh masyarakat, buat mencari penyelesaian terbaik lah bagi anak ini di luar dari peradilan pidana.
seperti itu. Itu dampaknya itu sangat sangat bagus menurut Abang, karena kita dengan diversi itu semangatnya udah bukan pemidanaan lagi, namanya restoratif justice. Bagaimana mengembalikan situasi yang sudah dirusak itu seperti keadaan semula gitu. Semakin ke sini mungkin makin mirip dengan perkara perdata gitu kan, ada ganti rugi, ada segala macam gitu kan. Tapi itu malah lebih baik. Abang lihat, buat apa sih sekarang dari sisi kesel gitu kan. Tapi ketika melihat orang itu dihukum, apa yang dia dapat gitu loh. Kepuasan sementara aja, sesaat aja gitu kan. Tapi kerugian-kerugian yang dia alamin nggak terpulihkan juga gitu kan. Tetap juga antara korban dengan pelaku, keluarganya musuh-musuhan gitu kan. Nggak saling baik-baikan lah, begitulah. Jadi kalau misalnya tadi ada diskursus tentang kekerasan terhadap anak, ya itu menurut Abang nggak masuk juga ya. Kalau pelaku kekerasan terhadap anak ini kan ancamannya kan di atas 7 tahun juga kan, nggak bisa didiversi seperti itu. Dan juga kalau kekerasan terhadap anak kan yang kita lihat terakhir pun ini kan semakin ini ya, kalau di Indonesia ini kan semakin merajalela lah kasus-kasus seperti itu kan. Yang terakhir itu yang dari pidana seumur hidup dipidana mati gitu kan. Dan semangatnya juga harus seperti itu. Nah, yang Abang lihat juga memang ini ya, ini contohnya, contoh kasusnya ya. Abang sering menerima perkara yang contohnya itu kita kan tahu ya ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi makanya teman-teman hati-hati juga nih bagi teman-teman yang suka pacaran ya, tanda kutip berduaan lah begitu kan. Ketika itu masih anak loh di bawah 18 tahun, teman-teman itu bisa kena Undang-Undang Perlindungan Anak meskipun teman-teman berdalih suka sama suka, ataupun dia yang menawarkan duluan gitu loh, dia yang bisa dibilang ini dalam perspektif korban kebanyakan kan dari pelaku itu dianya sendiri yang gatel, yang deketin gitu. Tapi nggak bisa, tetap kena teman-teman semua gitu loh. Jadi harus hati-hati di situ. Nah, jadi sering perkaranya ini antara anak dengan anak ya, anak dengan anak, mereka saling suka sama suka. Yang nggak suka ini keluarganya. Nah, akhirnya salah satu keluarganya itu nggak suka dan tahu itu anaknya itu sudah diapa-apain, akhirnya dilaporkanlah ke polisi gitu kan. Nah, ketika sudah sampai sudah naik nih perkara ini dilaporkan ke polisi, di penyidikan selesai, penuntutan, ke persidangan, kita kan melihat di Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang ancamannya itu di atas 7 tahun itu nggak bisa didiversi gitu kan. Itu harus masuk proses pemeriksaan peradilan pidana. Tapi kadang majelis hakim juga menilai kan ini anak-anak ini kalau salah satunya dihukum juga gitu kan, nggak menyelesaikan masalah juga gitu kan. Banyak antara korban itu yang sudah hamil gitu kan. Bayangkanlah ketika kedua anaknya itu udah saling suka, artinya yang salah satunya udah mau bertanggung jawab gitu kan. Tapi ternyata karena orang tuanya saling ini ya nggak setuju begitu kan, tetap teruslah perkara itu gitu kan agak gimana gitu. Makanya di sini pun beberapa kali banyak majelis hakim yang di sini juga berpandangan malah menjatuhkan pidana yang ringan ataupun pidana percobaan gitu loh di situ. Kalau memang sudah tercapai perdamaian ya antara kedua belah pihak itu sendiri gitu kan. Makanya dilemanya di situ. Banyak ancaman-ancaman pidana terhadap perkara anak yang kiranya itu bisa dimediasikan, tadi bahasa Rozin ya. Kalau bahasa hukum itu diversikan gitu kan. Tapi karena ancaman pidananya tinggi, jadi nggak bisa didiversi gitu kan. Padahal antara mereka berdua pun udah saling berdamai ya antara pihak pelaku korbannya ya. Kalau orang tuanya sih kebanyakan memang begitulah, kalau nggak setuju ya dia nggak setuju. Tapi antara kedua pelaku ini nggak saling ingin nggak ingin saling melaporkan seperti itu gitu loh. Jadi nggak diakomodir kan oleh undang-undang dia bisa didiversi. Akhirnya ya majelis hakimnya berpendapat ya dengan salah satunya meringankan itu ya dengan menjatuhkan pidana percobaan contohnya. Tapi itu ya case by case ya, kita nggak bisa juga menggeneralkan semua. Kita lihat juga kondisi gimana antara korban, antara pelakunya, seperti itu. Begitu ya, Rozin. Baik, terima kasih kepada Bang Geri atas penjelasan mengenai pertanyaan dari Rozin tadi. Apakah Rozin sudah puas terhadap penjelasan jawaban dari Bang Geri?
Oke, sebelumnya terima kasih banyak Bang. Nah, tadi untuk sarannya juga mungkin itu memang sedang dimaksimalkan sekarang ini Bang. Untuk apa namanya dimaksimalkan, semoga seluruh anggota kombat itu turun lomba gitu Bang. Jadi enggak itu aja yang itu akan Iya. coba dimaksimalkan lagi. Sebelumnya terima kasih banyak Bang. Oke. Baik, terima kasih Rozin dan Bang Geri atas penjelasannya tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sisi ya. Dengan berakhir pula sesi tanya jawab tambahan kita pada hari ini, yaitu sebanyak 2 penanya tambahan. Yang pertama ada Kevin, lalu yang kedua ada Rozin. Maka mengingat waktu sudah larut juga, mungkin dari narasumber maupun teman-teman juga ada yang mau beristirahat. Jadi tanpa untuk memperpanjang lagi, di sini karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin sebelumnya Bang, kami ada itu kenang-kenangan dari Combat Justisia Bang, penyerahan sertifikat oleh Ketua Combat Justisia yaitu Rozin sendiri. Mungkin boleh di share screen sertifikatnya teman-teman. Baik, untuk penyerahan sertifikat ini, Sally selaku moderator akan menyerahkan langsung kepada Ketua Combat Justisia, yaitu Rozin. Kepada Rozin, dipersilahkan. Bang, jadi ini Bang, kami ada kenang-kenangan sedikit gitu Bang. Ucapan terima kasih juga kepada Abang sudah meluangkan waktunya, memberikan materi kepada kami pada malam hari ini Bang. Mohon diterima Bang. Iya, oke lah. Sertifikat digital ya. Iya Bang, sekarang sudah serba Ya, digital terima kasih. semuanya, Bang. Terima kasih, Rozin. Oke. Baik, Rozin, apakah masih ada tambahan atau sudah cukup? Kalau dari Rozin sendiri cukup, Sel. Oke, baik. Karena sudah selesai pula penyerahan sertifikat kepada narasumber tadi, maka Sally selaku moderator ingin meminta maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan selama agenda kita pada malam hari ini, yaitu sharing session with alumni yang ketiga dengan narasumber Bang Geri. Semoga apa saja yang kita bahas pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dapat membuka pikiran teman-teman mengenai profesi hakim bagaimana, lalu mengenai menjalani kepengurusan kombat teman-teman juga harus bagaimana gitu. Nah, semoga apa yang kita pahami pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih Bang Geri sudah bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah hadir dan berperan aktif dalam diskusi kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya semuanya ya. Bang, sebelumnya boleh sesi dokumentasi, Bang? Ya. Foto bersama. Oke, baik, kepada teman-teman semua boleh diaktifkan kameranya karena kita sudah memasuki akhir acara yaitu sesi dokumentasi. Kepada teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya bisa segera diaktifkan. Sekali lagi kepada seluruh peserta yang hadir dalam ruangan Zoom pada hari ini boleh dapat mengaktifkan kameranya karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Baik, mungkin sesi dokumentasi ini akan Sally serahkan kepada salah satu staf dari divisi bidang Infokom, yaitu Noval. Kepada Noval dipersilakan. Oke, baik semuanya. Kita mulai ya. Waktu 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi guys. 1, 2, 3. Ya, mungkin gaya mungkin. Ya. Oke. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, Kak. Oke, baik. Terima kasih Bang Geri sudah hadir pada malam hari ini sebagai narasumber. Terima kasih sudah bergabung pada acara ini sudah berakhir karena tadi sudah ditutup juga. Dan kepada seluruh peserta boleh meninggalkan ruangan Zoom-nya karena acara sudah berakhir. Terima kasih ya Bang. Oke. Rozin, ini enggak? Iya Bang. Coba kita jangan keluar dulu coba ya. Oke Bang. Baik, Bang. Oh, sebentar ya. Oke, ya.